dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Hari ini topik yang akan saya bahas adalah tentang mimpi. Ya, jadi kehidupan manusia itu memang beraneka ragam. Berbagai macam pola kehidupan mewarnai kehidupan mereka. Berbagai macam usaha yang mereka lakukan, semua hanyalah karena adanya dorongan keinginan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Sehingga karena dorongan keinginan itu sangat kuat, melahirkan angan-angan, khayalan, dan lamunan-lamunan dalam pikirannya. Tanpa mereka sadari, gelombang ini masuk ke alam sadar sehingga menjadikan mimpi. Apabila itu sudah menjadi mimpi, akhirnya manusia bertanya, apakah mimpi suatu kenyataan atau hanya bunga-bunga tidur saja? Tidak sedikit orang beranggapan bila mimpi itu sebagai wangsit atau petunjuk tentang jalan hidupnya. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau ada orang yang menggunakan mimpi sebagai sarana untuk memacukan atau menentukan jalan hidupnya dengan cara meramalkan mimpi-mimpi yang mereka alami. Sebenarnya mimpi itu tidaklah selalu dapat diramalkan, karena mimpi itu ada banyak sekali sebabnya. Kalau ada mimpi yang hanya sebagai kembang tidur saja, tentu itu tidak perlu diramalkan, karena itu hanya membuang waktu dan kesempatan dalam berusaha mencapai titik terang dari harapan dan cita-cita. Mimpi itu merupakan dua fenomena yang berbeda, antara kenyataan dan juga khayalan. Mimpi adalah tanda yang datang melintasi jalur pikiran. Ada sebuah cerita di mana mimpi dapat diramalkan. Di dalam Mahasupina Jataka, diceritakan bahwa Raja Kosala pada suatu malam dalam tidur itu ia bermimpi tentang 16 kejadian yang membuat Raja menjadi sangat ketakutan setelah terjadinya mimpi tersebut. Kemudian, karena dicekam rasa ketakutan yang luar biasa, membuat Raja menjadi gelisah dan bertanya kepada para Brahmana tentang mimpi-mimpi yang Raja telah alami semalam. Setelah Raja menceritakan mimpi-mimpinya, para Brahmana itu mengatakan bahwa akan terjadi salah satu dari 3 bencana besar yang akan menghancurkan kerajaan, kehidupan Raja, ataupun kekayaannya. Kemudian, para Brahmana ini memberitahukan Raja agar ia melakukan upacara korban besar-besaran untuk menghindari mara bahaya yang akan terjadi tersebut. Raja pun kemudian mengikuti nasihat tersebut dan kemudian segera diperintahkannya kepada para Brahmana untuk segera mempersiapkan upacara korban. Pada waktu itu, ada satu perlengkapan yang masih kurang, sehingga para Brahmana kembali menghadap kepada Raja. Pada waktu para Brahmana menghadap, Permaisuri melihat hal itu, kemudian bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Raja pun menceritakan kegelisahan dan ketakutannya yang disebabkan oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Dan Raja ingin mengusir rasa takut tersebut dengan mengadakan upacara korban. Di sini Permaisuri meminta kepada Raja agar meminta nasihat terlebih dahulu kepada Sang Buddha tentang mimpi yang dialaminya. Raja pun mengikuti nasihat tersebut. Lalu, pada waktu Raja bertemu dengan Sang Raja Dhamma, Raja menceritakan kejadian dalam mimpinya. Kemudian Sang Buddha meramalkan bahwa kejadian dalam mimpi Raja memang akan terjadi suatu bencana, tetapi baru akan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan nasihat kepada Raja bahwa ia tidak perlu takut dan cemas karena hal itu baru saja akan terjadi pada masa manusia sudah tidak mengenal lagi Dharma dari Sang Buddha. Dan yang lebih penting sekarang adalah memupuk kebajikan dan juga memperdalam pengetahuan Dharma untuk mengantisipasi terjadinya bencana itu pada masa saat ini. Cerita-cerita mimpi yang bisa saja menjadi kenyataan dalam kehidupan ini itu sering sekali terjadi apabila memang mimpi itu disebabkan oleh adanya pertanda. Di Jawa juga ada kepercayaan yang mengatakan kalau seseorang itu
Bermimpi giginya tanggal atau bermimpi buah kelapa yang dimilikinya jatuh, itu adalah suatu pertanda bahwa salah satu dari anggota keluarga atau sanak keluarganya meninggal. Dan masih ada lagi cerita-cerita lain yang dapat menimbulkan kejadian yang menyedihkan maupun membahagiakan. Akan tetapi, yang lebih penting bagi kita adalah mencermati hidup ini dengan penuh semangat berusaha dan juga berjuang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Kita harus sadar bahwa sebenarnya hidup ini bukanlah kehidupan di alam mimpi. Dan juga tidak perlu kiranya kita bermimpi tentang hidup ini. Karena apa? Karena hidup ini adalah suatu kenyataan. Maka kita tidak perlu berangan-angan dan bermimpi tentang bagaimana jalannya hidup ini. Kemajuan dan kesuksesan seseorang itu bukan disebabkan oleh mimpi yang dialami dan juga diramalkan, tetapi karena usaha dan ketekunannya. Jadi, apabila kita itu mengalami mimpi, kita tidak perlu lagi mencari tukang ramal untuk menunjukkan jalan hidup kita dengan mimpi-mimpi yang kita alami tersebut. Tetapi marilah kita mengerti bahwa hidup seseorang, baik atau tidak baiknya itu, ditentukan oleh hasil perbuatannya sesuai dengan hukum karma. Kalau misalnya sudah melakukan perbuatan baik, jangan bermimpi untuk selalu dapat hidup bahagia. Demikian juga bila telah melakukan tindakan salah, maka janganlah putus asa, tetapi berusaha untuk memperbaiki karena segala sesuatu itu tidak ada yang kekal dan juga akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisinya saat ini. Sekian ceramah dari saya mengenai mimpi. Semoga sekarang kita semuanya sudah mulai mengerti bahwa mimpi itu bukanlah sesuatu yang selalu dapat diharapkan untuk menentukan jalan hidup kita, karena kebenarannya masih dipertanyakan sesuai dengan sebab-sebab munculnya mimpi tersebut. Yang jelas, hidup ini bukanlah mimpi, tetapi mimpi adalah bagian dari